tablet dan laptop memang dua perangkat yang berbeda, ditujukan untuk kebutuhan yang berbeda. Jadi membandingkan dua perangkat ini jelas bukan apple to apple, tapi nggak apa-apa dong. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, cause there's excitement in the chase, this I know. 2 tahun pandemi ini bikin hidup kita banyak berubah, terutama dengan adanya WFH. Jadi tiba-tiba peminat tablet ini meningkat. Nah, menurut gua tablet ini tangki-tangki ya. Jadi fitur dan kepraktisannya seperti smartphone, tapi tetap bisa melakukan berbagai kegiatan produktif seperti laptop. Yang unik kayak tablet Galaxy Tab S7 FE 5G ini dirancang sepaket. Jadi begitu beli, kita udah dapat book cover, keyboard, dan S Pen. Jadi pengguna ini bisa melakukan berbagai kegiatan produktif maupun kreatif, mulai ngetik, nulis, sampai menggambar. Nah, berikut beberapa keunggulan tablet dibandingkan dengan laptop. Yang pertama, daya tahan baterai lebih lama. Jadi Galaxy Tab S7 FE 5G ini dibenamkan baterainya sampai 10.090 mAh, yang bahkan lebih besar dari sebagian laptop yang ada di pasaran. Apalagi sudah mendukung super fast charging 45 watt. Jadi pengisian 0 sampai 100% hanya butuh sekitar 190 menit untuk dipakai selama 2 sampai 3 hari. Artinya tablet ini bisa digunakan lebih lama dan lebih fleksibel untuk beraktivitas tanpa tergantung dengan colokan listrik. Jadi ini ideal untuk orang-orang yang sering bepergian. Yang kedua, dimensinya praktis. Dimensi tablet ini lebih praktis kalau menurut gua, karena membuat pengguna ini bisa bekerja di sofa, di meja, di kantor, atau bahkan di halaman belakang. Untuk dibawa-bawa pun juga nyaman, karena beratnya hanya sekitar 600 gram. Jadi terbilang sangat ringan. Plus keyboard pun itu nggak sampai 1 kg. Sementara laptop yang paling ringan itu sekitar 1,2 sampai 1,3 kg. Layar lebar dan tajam, ini yang ketiga. Jadi umumnya tablet ini mengusung layar sekitar 10 inci. Nah, Galaxy Tab S7 FE ini memiliki layar 12,4 inci dengan resolusi WXQGA TFT. Jadi hampir sebesar layar laptop 13 inci. Dengan layar yang besar dan tajam ini, kegiatan produktif maupun hiburan ini jelas jadi lebih nyaman. Yang keempat, mengerjakan tugas-tugas ringan. Nah, dengan tablet, kegiatan harian di kantor maupun di rumah seperti balas email, mengelola jadwal, to-do list, membuat presentasi, bisa dilakukan dengan efisien dan cepat. Kalau menurut gue, untuk melakukan tugas-tugas ringan, tablet ini lebih praktis dibandingkan laptop. Tapi bedanya dengan smartphone, Galaxy Tab S7 FE 5G ini masih bisa diajak melakukan tugas berat seperti mengetik, membuat presentasi, sampai mengedit video panjang. Yang kelima, presentasi. Ukuran layar yang besar membuat tablet Galaxy Tab S7 FE 5G ini memiliki keunggulan laptop untuk melakukan presentasi atau diskusi dengan beberapa orang. Jadi pada saat lo diskusi, penggunanya ini dapat menggunakan tablet sebagai media untuk menunjukkan ide, proposal, konsep. Nah, S Pen-nya bisa dipakai untuk melakukan highlight poin-poin yang penting. Menarik kan ini kan? Yang keenam, hiburan. Nah, berbeda dengan laptop, tablet ini bisa dengan mudahnya berubah dari alat kerja jadi alat hiburan. Misalnya untuk memainkan game-game ringan atau bahkan game yang serius kayak AoV, PUBG Mobile, ataupun Call of Duty Mobile. Nah, menurut gua, Galaxy Tab S7 FE ini cukup tangkas dengan chipset Qualcomm Snapdragon 750 5G dengan arsitektur 8 nanometer. Di rumah, di waktu senggang, tablet ini juga bisa jadi pengganti TV untuk nonton streaming video on demand kayak Netflix, Disney, Amazon, atau Catch Play, dan lain sebagainya. Terutama kalau kita ingin nonton sendirian serial tertentu. Nah, nilai plus dari tablet ini kalau menurut gue adalah suara yang dihasilkan ini, dia pakai dual stereo speaker dan Dolby Atmos yang dituning langsung oleh AKG. Jadi 3D surround premiumnya nih kerasa ya.
Yang ketujuh, perpustakaan e-book. Nah, untuk yang suka baca, tablet ini bisa digunakan untuk sarana belajar. Jadi nggak cuma buat Zoom doang, tapi juga bisa untuk membaca ya, karena lebih nyaman untuk membaca buku, membaca makalah, komik, atau sekedar browsing di internet. Kita bisa pakai aplikasi e-reader, kita bisa membaca berbagai informasi sambil tiduran di sofa atau di tempat tidur. Seru sih. Yang ke-8, pengasuh sementara. Ya, ini kita tidak perlu menyangkalnya. Tablet ini bisa membantu orang tua yang nggak punya babysitter atau lagi ditinggal helpernya di rumah untuk memberikan quote unquote ya hiburan sementara untuk anak-anaknya. Misalnya karena ketika mereka harus meeting atau lagi ditelepon bos atau balas email yang harus cepat. Nah, mereka tinggal mengunduh aplikasi hiburan untuk anak-anak atau game, YouTube Kids. Nah, ini kurang praktis kalau dilakukan dengan laptop ya. Yang 9, punya SIM card. Nah, meski fungsinya sebagai tablet pendamping, tapi Galaxy Tab S7 FE 5G ini udah memiliki SIM card dengan slot SIM 5G. Artinya pengguna benar-benar bisa berkomunikasi lewat WhatsApp dan nggak perlu tergantung dengan WiFi. Jadi mereka juga bisa menambahkan SD card sampai 1 TB kalau memang kebutuhan kontennya tinggi. Yang ke-10, fiturnya mendekati laptop. Nah, berbeda dengan smartphone, Galaxy Tab S7 FE 5G ini udah punya banyak sekali fungsi yang bisa membuat perangkat ini melakukan banyak fitur yang biasanya dilakukan di laptop. Misalnya Samsung DeX, multi aktif Windows, duplicate mode, quick share, dan juga ya dong keyboardnya ini enak banget buat ngetik. Untuk tulisan panjang pun nggak ada masalah. Yang 11, bisa untuk memotret. Jadi Galaxy Tab S7 FE ini juga dilengkapi kamera depan 5 megapiksel. Nah, ini praktis untuk digunakan video conference Zoom. Kalau misalnya nggak butuh laptop, kita lagi di Bali, lagi santai di pantai, tapi masih pengen tetap ada meeting. Nah, kita bisa pakai tablet ini, kita bisa meeting dengan Zoom pakai kamera depannya, dan masih bisa foto-foto OOTD lewat kamera belakangnya yang pakai 8 megapiksel. Jadi ini perangkat yang sangat praktis gitu. Dia bisa menggantikan laptop sementara atau bisa juga sebagai perangkat terpisah yang fungsi-fungsinya juga berbeda dengan laptop. Nah, itu tadi kira-kira 11 kelebihan tablet dibandingkan laptop. Jadi gimana menurut kalian? Kasih komen di bawah, oke?